Saya dong yang rajin. Bawal ini. Saya juga. Bukan ini mah yang ini alasan baterainya yang apa? New apa gitu. Intinya kan kalau diversifikasi itu kan kita mau menawarkan sesuatu yang baru. Bedanya sama diferensiasi apa? Diferensiasi perbedaan. Perbedaan dari apa? Dari produk yang lama atau dari produk yang lama. Bukan. Diferensiasi itu kita mau membedakan diri dari pesaing. Itu diferensiasi. Jadi perusahaannya. Jadi kan kayak misalnya sama-sama hotel kan. Tapi apa yang bikin kita beda dari pesaing itu diferensiasi. Misalnya di hotelnya Mbak Pi kostum dari karyawannya yang beda dari yang biasanya, misalnya dibikin yang lebih mencolok atau dekorasinya kan kemarin bilangnya ada pahatan apa ya, ornamen tertentu. Nah itu kan sesuatu yang bisa membedakan dia dengan pesaing, itu diferensiasi. Tapi kalau diversifikasi itu kita kalau berdasarkan ansipatik itu kan kemarin kan ada yang namanya new market sama existing market, masih ingat kan? Maksudnya pangsa pasar yang sudah ada sama pangsa pasar baru, atau satunya produk yang sudah ada sama produk baru. Nah diversifikasi ini di dua-duanya, bisa produk baru sama pangsa pasar baru, itu diversifikasi. Atau kayak misalnya kalau Mbak tadi kan punya taman bermain, mau bikin hotel, itu diversifikasi. Jadi bener-bener ini perusahaan yang baru dari perusahaan awalnya kan taman bermain, kita bikin baru hotel, tapi masih dalam satu induknya kan masih sama. Iya, satu perusahaan kan bisa punya banyak, kayak misalnya perusahaannya siapa? Jadi tadi misalnya hotel gitu ya. Iya, mungkin bisa seperti itu namanya diversifikasi kayak gitu. Jadi bisa macam-macam, kayak di Rumah Sakit Harapan Bunda tadi ada tokonya. Cuman kan kayak toko minimarket itu bisa punyanya sendiri atau misalnya kerjasama sama orang lain, misalnya Alfamart atau Indomart, itu kan bisa. Itu juga salah satu diversifikasi yang menunjang perusahaan. Jadi intinya kayak gitu, itu bedanya diferensiasi sama diversifikasi. Paham kakak? Misalnya di bengkel jeprot mau buka misalnya di Jogja itu kemarin di mana tempatnya? Di Jalan Jogja Kilometer. Berarti kan di Jogjanya, bisa mungkin di mana namanya? Daerah Parangtritis, maksudnya kan tempatnya beda tapi sama-sama bengkel jeprot, itu juga bisa diversifikasi gitu. Jadi menambah cabang itu sama, itu diversifikasi juga. Yang mau ditanyakan? Terus bedanya horizontal sama vertikal? Itu tadi kan udah. Kalau yang vertikal itu kan yang udah ada, produk yang sudah ada dikembangkan. Kalau misalkan yang horizontal itu yang belum ada, benar-benar baru. Yang tadi kayak permainan kami tadi kan hotel itu kan baru. Kan vertikal itu kan begini kan, dia kan sudah ada, kita tinggal kembangkan lagi, bisa ditambahin. Kan inget kan kalau jasa itu kita nggak bisa jual cuman produk intinya aja, ya kan nggak, kayak misalnya rumah sakit dokter, nggak mungkin juga kita cuma ada sedia dokter, tapi kan pasti paling nggak ada apa kalau dokter, ada obat-obatannya, itu kan pasti kan ada tempat tunggunya atau misalnya ada labnya. Nah kan kayak gitu, makanya dikembangkan itu vertikal. Tapi kalau horizontal itu kan sesuatu yang gini, lininya kan begini, kayak misalnya kayak saya sama sini, kayak tadi taman bermain sama hotel, tapi masih dalam satu perusahaan kayak gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Pahamkah? Atau materi dari modul 1 sampai 8? Perantara kayaknya sama peran itu karyawan agak mirip ya. Sebenarnya perantara itu kan kalau di jasa kan memang kayak kita nggak ada produk nyatanya kan, jadi kan nggak benar-benar perlu distributor. Tapi kayak misalnya kita kalau di rumah sakit kita mau bisa datang ke tempat yang orang sakit, itu juga salah satu perantara. Maksudnya kita memerantarakan jasa kita, itu bisa kayak gitu Mbak. Jadi nggak tentu nggak hanya dari sisi karyawan aja, tapi dari perusahaan kan juga. Maksudnya istilahnya kan bukan menjemput bola, tapi kita yang
apa ya istilahnya, kita yang datang ke tempat sana kan. Kalau di jasa itu kan ada 3 kan. Perantara menyampaikan jasa kita. Ya, jadi perantara itu maksudnya gimana kita menyampaikan jasa kita kan, bisa orang atau bisa pelanggan kita yang datang ke kita, bisa kita datang ke pelanggan, atau ada tempat lain. Kayak apa contohnya? Kayak siapa? Apa yuk? Ada bisa kasih contoh nggak? Ambulan perantara Bisa ambulan, bisa misalnya kita bisa menjemput yang sakit itu bisa untuk dibawa ke kita, itu bisa. Apa kalau yang tempat ketiga yang kita nggak datang ke pelanggan nggak datang ke kita, ada yang bisa kasih contoh nggak? Mbak sering kok pakai kantor pos kan, kita masih ada kantor pos. Telepon apa? Kayak Internet apa? kan kalau kita internet kan kita sudah Internet banking. tapi itu perantaranya apa internet? Internet juga ATM banking, ATM itu bisa. Terus kalau pos itu kotak posnya. Tapi bukan kantor posnya. Kalau kantor posnya kan orangnya datang. Nah, itu kayak gitu. Jadi kan ada tempat tertentu yang kita nggak ketemu langsung sama pelanggan, tapi tetap jasa kita bisa digunakan oleh pelanggan. Jadi di situ jasa itu intinya perantara itu gimana kita menyampaikan jasa kita ke pelanggan. Ada lagi yang mau ditanyakan sebelum kita kuis? Masih sempat ya, Bu? Masih. Ya udah deh. Kuisnya silangan kok. Multiple choice. ABC-an. Oh ya, terima kasih. Langsung dijawab aja ABCD-nya. Nggak usah. Ada 20 soal. Jangan lupa nulis nama ya. Sudah siap? Oke. Nomor 1. Nih. Tingginya inflasi menyebabkan menurunnya daya beli masyarakat. Hal ini mendorong rumah makan cepat saji untuk menawarkan paket murah dalam rangka menjaring konsumen yang sadar harga yang disebut dengan A. Price maker, B. Price taker, C. Price consumer, D. Price positioning. Nggak tahu lah. Modelnya ini kalau ujian kayak gini. Iya, Bu. Makanya saya bilang Mbak harus tahu paling nggak istilah bahasa Inggrisnya tuh, soalnya kayak soalnya bahasa Indonesia tapi jawabannya kayak gini. Jadi kayak misalnya tentang karakteristik jasa, dia jelaskannya pakai bahasa Indonesia, tapi pilihan ABCD-nya misalnya intangible, perishability atau apa, nah itu kayak gitu. Kemungkinan besar kayak gitu tipe soal untuk UAS. Kalau price maker itu ya. Harga apa gitu? Iya, beli. Itu kan kayak Jawab. kalau bisa ditulis langsung dijawab. Ini dijawab. Iya ditulis, dikumpulkan. Oh, gitu. Iya. Langsung ditulis ABCD-nya aja. Gak tahu gua. Menurut feeling aja. Menurut feeling. Nggak tahu aku. Nggak ngerti. Nanti kalau udah Jaring selesai, konsumen. kalau udah selesai baru dicek. Pertanyaan yang mana? Pertanyaannya. Itu loh, Pertanyaannya yang mana? Menawarkan paket murahnya itu ya. Itu dah pertanyaannya. Yakin. Bukan. Konsumen yang sadar harga yang disebut dengan, berarti yang pertanyaannya itu konsumen yang sadar harga.